Come on, babes. Careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful what you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on. And He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. Remember who you are, stand strong. Stand strong, stand strong, stand strong. Careful, careful what you say, careful what you do. Dare to keep your head, dare to keep your cool. Life can be distracting, careful how you're acting. Don't forget God lives in you. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on. And He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. And remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Stand strong, hold on, even when it's tough, gotta live on. God and He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live on. And remember who you are. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. He will hold you up. Stand strong, hold on, even when it's hard, gotta live. And remember who you are. Stand strong, stand strong, stand strong, stand strong, stand strong. Hai guys, welcome to iKids Donut Podcast. Bersama saya selalu Donut Dave. Hai, Mr. Donut. Halo, halo, halo. Selalu dong saya di toko favorit donat kesukaan saya. Nah, Donut Man, ya, saya mau nanya. Iya, beresin aja cepetan. Mau nanya apa? Saya mau nanya, sebenarnya bukan pertanyaan sih. Apa? Saya pengen kasih tahu aja. Kamu tahu nggak kalau saya selalu datang ke tempat toko donat ini? Ya, tiap minggu saya nanya. Kenapa kamu datang ke toko donat? Kenapa nggak ke toko sebelah? Itu ada Dunkin, ada Karena Jeko. guys, toko donat ini adalah toko donat the best di kota ini. Oh iya? Iya, Wow. tidak ada donat lain yang bisa menyamai toko donat ini. Masa sih? Iya. Oke, terima kasih. Jadi saya akan selalu setia di toko donat ini, Oh. gitu dong. Tapi lumayan loh, itu Dunkin ada rasa menu baru loh, coklat, rasa saya tidak coklat. tertarik, saya pokoknya mau toko donat ini karena Ada saya rasa jeruk juga loh mau donatnya. mengikuti perintah ketujuh. Oh, apa Iya. itu perintah ketujuh? Perintah ketujuh itu supaya kita Ya. saling menyayangi, setia dengan janji seperti suami istri gitu loh. Toko sebelah nih, Nggak saya cuma- bayarin nggak, lah. nggak cuma suami istri Nggak guys. usah kesini. Tapi setiap kata-kata yang kita ucapkan, kita juga harus tepati janji kita. Begitu. Beneran, saya ikhlas ini buat nyobain donat sebelah. Menarik sih uangnya. Iya, Tapi tidak. lumayan. Saya tidak mau. Pokoknya saya mau hanya toko donat ini. Dan kamu tahu nggak guys, kalau kita menepati janji kita, seperti suami istri yang saling setia satu dengan lain, berarti kita tidak akan menyakiti perasaan orang yang kita sayangi, gitu dong. Saya tidak akan menyakiti perasaanmu, Donut Man. Meskipun donatnya gosong kayak gini. Kan dikasih gratis satu lagi, Oh, ya oke. kan? Nah, gitu. Jadi, guys, ingat ya, kita selalu ingat akan janji kita tepati, kita setia dengan yang lainnya, maka tidak akan menyakiti orang yang kita sayangi, gitu guys. Seperti, ya kan, saya setia kan ya, Donut Man? Setia kemana dulu? Setia untuk
datang ke toko ini dan setia untuk mengajak putri Anda untuk ini pergi makan malam gitu loh, dinner gitu ya guys. Tidak untuk putri saya, setia ke toko ini oke lah. Guys, pokoknya ingat ya, perintah ketujuh, saling setia suami istri satu dengan yang lain dan menepati janji kita ya. Seperti saya selalu menepati janji saya untuk selalu kembali ke toko donat ini minggu depan. Sampai jumpa, bye-bye. Ajar kami mengerti segala rancangan-Mu Tuhan dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Ajarku mengerti, ajarku mengerti segala rencana-Mu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku, pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap, ku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancangan-Mu, Tuhanku, Tuhanku. Heran perbuatan-Mu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Tuhan kami, Engkau yang mengajarkan kami setiap segala rancangan-rancangan-Mu Tuhan. Ku mengerti segala rancangan-Mu, segala rancangan-Mu. Ajarku mengerti, ku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalan
ajarku berharap hanya padamu, Bapakku, Bapakku. Ajar segala rancanganmu, Tuhanku. Heran perbuatanmu, Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendakmu. Terjadilah, menurut kehendakmu. Terjadilah menurut kehendakmu, menurut kehendakmu. Terjadilah. Buat segala rancangan Tuhan dalam kehidupan kami, Tuhan. Terima kasih untuk setiap ajaran demi ajaran-Mu, Tuhan, dalam firman Tuhan yang akan kami dengar hari ini. Bahwa itu menjadi rancangan yang indah di dalam kehidupan kami, Tuhan. Sehingga kami setiap aspek hidup kami, Tuhan, membawa kebesaran dan harum nama-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Di dalam nama Yesus kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Hai kids, yeay! Adik-adik, selamat datang di dalam seri kita yang terbaru yaitu donuts. Adonan yang digoreng dengan berbagai topping dan rasa. Ada juga yang bolong tengahnya, ada juga yang enggak. Tapi semua tetap enak, yummy adik-adik. Nah, donat ada banyak sekali topping dengan berbagai bentuk yang cantik dan semua rasanya manis. Nah, kita ingin hidup berjalan manis seperti donat itu adik-adik. Kita harus tetap taat melakukan 10 perintah Allah yang akan dibahas dalam tema kali ini. Nah, adik-adik, ayat hafalannya tema kali ini adalah Yosua 1 ayat 8. Yuk kita baca bersama-sama adik-adik. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kita ulangi lagi adik-adik ya. 1, 2, 3. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yes, good job adik-adik. Cerita kitab kali ini kita ambil dari kitab Bilangan ayat 30. Bilangan 30 ayat 1 sampai 2 yaitu adik-adik, yaitu saat Musa memberitahu bangsa Israel agar menepati janji yang diucapkan. Gini ceritanya adik-adik. Saat itu Musa mengumpulkan semua kepala-kepala suku Israel dan berkata kepada mereka, demikianlah, inilah yang diperintahkan Tuhan. Apabila seorang laki-laki bernasar atau bersumpah kepada Tuhan, sehingga ia mengikat dirinya kepada suatu janji, maka janganlah ia melanggar perkataannya itu. Haruslah ia berbuat tepat seperti yang diucapkannya. Haleluya adik-adik. Nah adik-adik, sekarang kakak mau tanya, siapa yang masih ingat perintah Allah yang ke-7? Ada nggak yang tahu? Coba kakak tanya nih. Wah, good job adik-adik, banyak yang inget ya. Sekarang kita sebutin perintah Allah yang ke-7, yaitu jangan berzina. Apa deh? Jangan berzina. Yes,
Betul adik-adik. Perintah Allah yang ketujuh ini maksudnya adalah kita tidak boleh ingkar terhadap janji kita yang diucapkan di hadapan Tuhan. Berzina itu artinya adalah seorang suami atau istri yang mengingkari janji mereka di hadapan Tuhan saat pemberkatan pernikahan kudus adik-adik. Nah, perintah Allah yang ketujuh ini tidak hanya untuk orang yang sudah menikah, tetapi buat kita semua adik-adik. Tuhan pengen kita semua selalu menepati janji kita dan perkataan yang kita katakan. Hari ini kita akan belajar dua hal supaya kita dapat taat melakukan perintah Allah yang ketujuh ini. Nah, yang pertama, keeping our words is a way to love others. Nah, adik-adik, Tuhan selalu melakukan apa yang dikatakannya. Tuhan selalu menepati janjinya, sehingga jika kita sudah berjanji dan kita memperkatakannya, maka kita menjadi saksi Tuhan dan kita juga menjadi saksi Yesus Kristus buat orang-orang di sekeliling kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita adik-adik, sehingga jika kita menjadi saksi Tuhan, maka orang-orang di sekitar kita dapat merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus selalu menepati janji dan perkataan kita adik-adik. Nah, yang kedua yaitu be loyal and trustworthy. Nah, ketika kita sudah berkata, maka kita harus melakukannya. Dan ketika kita berjanji adik-adik, kita juga harus menepatinya. Mulai sekarang, kita jadikan ini sebagai kebiasaan dalam kehidupan kita adik-adik. Kita biasakan menjadi orang-orang yang setia dan dapat dipercaya. Jika kita melakukan hal ini sekarang, maka kita akan menjadi orang-orang yang setia dan dapat dipercaya saat nanti kita dewasa. Kita dapat dipercaya dalam perkara kecil dan perkara yang besar, sehingga orang-orang akan menaruh kepercayaan kepada kita adik-adik. Sekarang kakak mau tanya lagi nih, siapa yang mau menjadi orang yang dapat dipercaya? Coba, ada nggak adik-adik? Ya, semua mau ya? Yuk, katakan bersama dengan kakak. I want to always keeping my words and my promises. Coba adik-adik, kita ulangi lagi sekali lagi ya. I want to always keeping my words and my promises. Amin adik-adik. Yes, good job adik-adik. Adik-adik, yuk kita berdoa dulu. Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami belajar firman Tuhan lagi hari ini untuk selalu memperkatakan hal yang baik. Setiap kami memperkatakannya, kami melakukannya Tuhan, bukan hanya cuma berkata-kata, tapi kami belajar untuk berbuat sesuai dengan firman Tuhan. Kami memegang janji kami belajar untuk menjadi orang yang dapat dipercaya, baik dalam perkara kecil maupun nanti saat kami tumbuh dewasa dan kami dipercayakan lagi untuk memiliki hal-hal yang lebih besar lagi. Kami yakin dan percaya Tuhan yang selalu akan menolong, menuntun kami, menjadikan kami anak-anak pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus buat segala kebaikan Tuhan. Ya, di dalam nama-Mu kami yakin dan percaya. Dan kami juga mengucap syukur, kami berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan selalu menuntun, melindungi kami. Haleluya, amin. Yes, adik-adik, good job semuanya ya. Sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Kakak pamit dulu, sampai jumpa minggu depan adik-adik dengan lesson yang baru yang gak kalah serunya. iKids, yeay! Saatnya kita memberi persembahan. Teman-teman bisa meminta bantuan papa mama untuk melakukannya. Persembahan bisa diberikan untuk Tuhan dengan 3 cara. 1. Transfer bank. Lewat rekening BCA dengan nomor 0088991110 atas nama JKI Inspire Community Center. 2. Electronic TV. Scan barcode lewat aplikasi mobile bank BCA, UOB, Permata, Danamon, OCBC NISP, Maybank, Mega, Sinarmas, Nobu, KEB Hana, dan menggunakan aplikasi GoPay, OVO, Dana, Sakuku, Link Aja, Timani, dan BluePay. Dan yang terakhir, memberikan secara langsung di kotak persembahan di lobi gereja ICC. Mari kita memberikan persembahan yang terbaik ya. Tuhan memberkati. 2 Korintus 9 ayat 7. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita.